Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiz Asamuddin dari kelas 10C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Yang pertama, ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal terfokus kepada kebebasan individu dan mekanisme pasar, penawaran dan permintaan dalam menentukan kegiatan ekonomi. Pemerintah hanyalah terbatas, hanya sebagai pengawas dan melindung hak milik, serta untuk mencegah monopoli. Tujuannya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Contoh negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal ini seperti negara Eropa Barat, seperti Swedia, Belanda, dan Prancis. Yang kedua, ada sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin ini dikontrol oleh negara. Negara memegang kendali penuh atas alat-alat produksi dan distribusi utama dengan pengawasan ketat terhadap kegiatan ekonomi. Tujuannya untuk mencapai tahap sosialisasi ekonomi dan mengintegrasikan seluruh unsur perekonomian sebagai alat revolusi dengan penekanan pada gotong royong dan kekeluargaan. Pemerintah merancang dan menjalankan program pembangunan nasional semesta berencana dengan memaksimalkan peran BUMN dan koperasi. Contoh negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi terpimpin ini seperti Korea Utara, Cina, dan Vietnam. Yang ketiga, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini terfokus kepada perpaduan sistem ekonomi pasar atau liberal dan terpusat atau terpimpin. Peran pemerintah hanyalah mengatur dan mengintervensi perekonomian dengan membuat kebijakan dan mengendalikan sumber daya penting. Peran swastanya berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dengan kebebasan berusaha. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan dan menghindari dominasi penuh atas swasta atau pemerintah. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi campur ini seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Yang terakhir atau the last part nih adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini terfokus kepada tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Peran pemerintah atau swasta tidak ada pada sentral. Keputusan ekonomi diatur oleh tradisi. Karakteristiknya mengandalkan alam dan tenaga kerja, produksi sederhana, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga atau kelompok. Contoh yang menggunakan sistem ekonomi tradisional ini adalah seperti suku-suku pedalaman atau masyarakat tradisional yang mengandalkan barter dan kegiatan ekonomi lokal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.